wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Palembang. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu dilema moral. Pada hari ini juga saya langsung berdampingan dengan Ibu Rusdiana MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Palembang yang tidak lain tidak bukan juga sekolah penggerak. Benar Ibu ya? Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan. Dalam kegiatan sehari-hari ya Bu ya, bagaimana cara Ibu dalam identifikasi kasus-kasus yang berkaitan tentang dilema moral atau rujukan moral Bu? Bicara tentang kasus berat ini Ibu. Kalau kasus berarti kan ada masalah yang harus kita hadapi. Kan masalah itu biasanya terjadi antara dua pihak, antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, masalah ini muncul dikarenakan ada suatu hal yang membuat ketidaknyamanan antara kedua belah pihak. Kadang kedua belah pihak itu merasa sama-sama benar. Yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Nah, kalau sama-sama benar, ini yang mungkin kita sebut sebagai dilema etika. Ini berat ini menyelesaikannya. Tapi ada juga rujukan moral yang memang satu tuh sudah ada salah, yang satu benar, dan mereka itu mengakui bahwa memang ada yang salah. Nah, inilah yang mungkin kita sebut sebagai rujukan moral. Mungkin itu menurut Ibu. Oke, jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah? Misalnya ada lagi nih kasus-kasus yang mana kasus tersebut menuntut Ibu untuk membuat dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Kalau mengambil keputusan tidak segampang kita putus langsung, oh ini kamu harus begini tidak. Tapi yang paling penting kita harus tahu dulu permasalahan yang sebenarnya. Jadi permasalahan sebenarnya dengan cara kita melakukan yang namanya mungkin identifikasi. Jadi kita identifikasi dulu masalah-masalah ini, terus kita olah, ya baru nanti kita cari mana yang sebenarnya dan apa yang harusnya kita lakukan. Itu kalau menurut Ibu, jadi tidak mudah, jangan begitu langsung, apalagi masalahnya benar-benar atau mengandung nilai kebajikan. Enggak langsung memutuskan Ibu ya. Tidak bisa, harus identifikasi dulu. Jadi identifikasi, dipanggil satu persatu, kita dengarkan masing-masing pendapat. Mungkin nanti kita meminta panjang lah pokoknya prosesnya. Jadi benar-benar harus membutuhkan waktu. Ada langkah-langkah sih sebenarnya. Gimana Bu langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan? Kalau yang biasa Ibu lakukan, ya kadang memang kita pernah mengalami masalah yang cukup pelik ya. Itu tidak menutup kemungkinan harus kita hadapi dan harus kita selesaikan sebagai seorang pemimpin, harus mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi yang pertama tadi Bu katakan mengidentifikasi masalah. Kita lihat dulu apa sih masalahnya, apa yang menyebabkan terjadinya masalah ini. Karena ada dua kelompok atau dua orang yang bermasalah, kita jangan hanya mendengarkan satu pihak. Jadi kita panggillah pihak pertama, kita panggil pihak kedua. Setelah kita mengidentifikasi, kita cari sebenarnya selain ini apakah ada orang lain yang terlibat, apakah dua orang ini saja ataukah ada yang lain yang terlibat. Terus kita data, setelah kita mengumpulkan semua itu baru kita tanyakan dengan yang si A, dengan yang si B, atau orang-orang di sekitar yang bisa ikut menjadi katakanlah memberikan pendapat atau masukan atas masalah ini. Jadi kita tidak berat sebelah. Jadi kita melihat dari sudut pandang semua pihak. Misal ada masalah siswa dengan siswa ini kita panggil dulu, mengapa begini, jangan kita campurkan, pisahkan dulu. Itu kan mengidentifikasi, baru kita panggil yang kedua, baru nanti kalau memang berpendapat sama-sama merasa benar kita pertemukan. Kita tanya orang-orang di sekitar yang melihat. Jadi kita tuh kan memang betul-betul masalah itu jangan hanya atau misalnya subjektif ya. Kita hanya mendengar satu pihak, tapi yang ini tidak kita dengar. Jadi kita harus adil lah di sini. Nah, kalau sudah itu baru kita mungkin didiskusikan dengan beberapa ibu juga sebagai kepala sekolah. Jangan mentang-mentang forward kepala sekolah kan harus diputus.
ya. Tapi kita juga meminta masukan dari katakanlah di situ ada yang bisa memberikan masukan, wakil atau sebagainya, atau guru-guru yang ikut mendengar, sehingga baru kita mengumpulkan saran pendapat itu dan kita diskusikan sehingga dapatlah keputusan yang terbaik yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi win-win solution gitu ya. Iya, karena kita harus adil. Apa? Karena mereka sama-sama merasa benar tadi. Jadi menurut Novi kan semua mengandung nilai kebajikan. Iya, benar. Itu untuk kalau pada kasus-kasus dilema etika Ibu. Ya. Bagaimana anggapan Ibu? Adakah cara-cara yang efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus yang berkaitan tentang dilema etika? Kalau efektif artinya harus selesai dalam singkat. Tapi paling tidak yang Ibu sampaikan tadi itu sangat efektif. Karena kalau kita sudah mendengarkan semua dari berbagai pihak, terus kita diskusikan, kita ajak beberapa rekan atau orang yang bisa kita jadi, bila perlu kita mendapat kalau memang masalahnya sangat besar, kita bisa minta masukan orang dari luar yang memang ranahnya di situ. Apalagi misal satu pihak sudah menganggap ini harus dibawa ke jalur hukum. Nah, supaya jangan sampai terjadi seperti itu, kita kan bisa minta masukan juga dari luar. Nah, dengan cara seperti itu, dengan kita mendengarkan semua pihak untuk memberikan pendapat atau argumennya, itulah merupakan cara yang paling efektif. Jadi kita tidak tembak langsung, kamu salah. Itu nanti akan menjadikan hal lain yang akan lebih buruk lagi. Yang seperti berdasarkan pengalaman Ibu ya Bu ya? Ya. Nah, ini juga udah Banyak kasus-kasus Iya, kan, benar. tapi alhamdulillah karena kita sudah melakukan langkah-langkah seperti disebutkan tadi, semua bisa menerima hasil keputusan itu dengan tangan terbuka dan lapang dada. Iya. Jadi dapat solusinya tadi Solusinya Bu ya. dapat. Tapi dalam pelaksanaan itu ada nggak Bu tantangan-tantangan yang Ibu rasakan gitu dalam mengambil keputusan? Kalau tantangan itu bukan lagi ada, setiap kehidupan kita pasti ada tantangan. Apalagi menyelesaikan masalah konflik, yang satu merasa benar, yang satu merasa benar. Pasti mereka ingin merasakan dia tidak salah, dan ini yang harus minta maaf atau harus mengganti rugi atau segala macam. Itu tantangan yang paling berat. Nah, tapi dengan pendekatan ya yang persuasif, dengan kita mendengarkan apa yang merupakan keluhan mereka, nah dengan segala macam kebijakan yang kita ambil tanpa kita otoriter atau kita hanya menuntut harus seperti ini, tapi kita mendengarkan semua masukan-masukan dari yang Ibu alami. Alhamdulillah semua masalah itu, sebesar apapun masalah itu bisa diselesaikan dan kedua belah pihak bisa menerima keputusan. Ya, walaupun tantangannya tadi, kalau semua merasa benar itu sulit kita. Lebih ke persuasif membujuk gitu ya. Pokoknya ya kita harus persuasif. Kita juga dalam berbicara ya harus mendengarkan mereka. Jadi kita juga waktu memberikan pendapat tidak ada satu pihak yang merasa disalahkan atau dirugikan. Jadi posisi kita memang harus berada di tengah-tengah. Itu tantangan yang luar biasa. Walaupun kadang masih ada salah satu pihak yang merasa kurang menerima, tapi karena kita menyampaikan dengan baik, dengan kalimat yang tepat, mungkin dengan kalimat yang membujuk, alhamdulillah selama ini tantangan itu bisa terlewati. Keren. Iya, Ibu ya. Oke, Bu. Kalau ada kasus nih Bu, langsung nih di depan Ibu, kira-kira Ibu menyelesaikannya langsung pada saat itu atau Ibu punya jadwal tertentu nih? Gitu. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Kalau misal kasus yang ringan ya, katakanlah ringan, ada contoh, kita contohkan, misalnya ada anak yang secara tidak sengaja misalkan menyakiti temannya atau berbuat hal yang merugikan temannya, tapi tidak disengaja. Nah, itu bisa kita selesaikan dan anak itu mungkin tidak terlalu misalnya katakan berbuat keras sensitif, salah memukul misal, tapi memukul tanpa disengaja dan anak juga tidak terlalu cedera, dan kita panggil dan anak itu mengakui bahwa itu tidak sengaja, memang itu mungkin bisa kita selesaikan langsung. Tapi kalau berat kasusnya, misalnya ada kekerasan fisik yang menyebabkan ada yang terluka sehingga harus kita bawa
pengobatan segala macam. Nah ini tidak bisa kita selesaikan, harus kita pertemukan dulu orang tuanya, harus kita panggil, dan itu melalui proses. Nah di sini tadi yang saya katakan tantangan tadi, dan prosesnya itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, identifikasi dulu, ditanya apa masalah si anak bisa seperti ini, terus bagaimana kalau memang anak terluka, terus anak yang terluka tadi bagaimana yang melukai, apakah dia harus menanggung pengobatan dan sebagainya. Disitulah kita tentukan. Jadi kalau yang mudah sekedar anak melanggar peraturan itu mudah bisa selesaikan langsung. Tapi kalau berat ada prosedur khusus ya, gitu. apalagi kalau kasusnya berat sampai satu pihak itu membawa ke jalur hukum, ya, sampai membawa ke jalur hukum atau dia melapor ke instansi yang lebih tinggi dari kita. Nah itu harus kita selesaikan dengan melakukan identifikasi tadi, tidak bisa langsung selesai. Iya, benar banget. Lihat situasinya, ya, lihat kasusnya lah. Ya, dari jawaban Ibu kayaknya Ibu tuh benar-benar berpengalaman banget dengan semua kasus yang ada, dari yang ringan, menengah sampai yang berat ya, sudah Bu, ya. semua kita sudah semua Ibu hadapi sepertinya. Kira-kira Bu, ada nggak faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam membuat sebuah keputusan? Yang mempermudah kita kan ada rekan kerja, ada istilahnya, kalau di sekolah kan selain kepala sekolah ada wakil, ada guru BK, ada guru mata pelajaran, terus di luar kita kan ada orang tua, terus ada lagi pihak-pihak instansi yang terkait, ya, dalam hal ini mungkin komite atau dari pihak penegak hukum, misalnya kepolisian. Kalau memang berat dan mereka kita ajak bersinergi, bicara bersama, itulah yang membantu kita menyelesaikan masalah. Ibu tidak bertindak sendiri, ya. Apalagi kalau sudah berat kita tidak bisa bertindak sendiri. Di atas kita kan ada dinas. Jadi ibu juga mungkin berkonsultasi dengan dinas. Dalam hal ini di bidang mungkin ada kepala bidang atau kepala dinas. Itu harus kita ajak untuk berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Karena ada satu masalah yang tidak bisa diputuskan oleh sekolah kalau masalah ini sudah memuncak dan sudah sampai ke tingkat yang atas. Jadi itu yang membantu, sangat membantu kebijakan itu. Jadi kita tidak memutuskan. Jadi kalau kebijakan kita sudah didukung dari dinas, insya Allah kita akan aman. Jadi benar-benar bersinergi ke semua pihak. Iya, harus. Mulai dari guru sampai ke dinas-dinas atas pun Iya, kalau masalahnya memang iya, benar, sudah sampai ke sana. Tapi seminimal mungkin kita kalau ada masalah kita berusaha menyelesaikan dengan bantuan teman-teman dari sekolah. Ya, wakil tadi, ada guru mata pelajaran, ada guru BK. Sejauh ini insya Allah, walaupun pernah ada yang kita harus melibatkan pihak dari luar, tapi semua bisa diatasi Bu ya. Saya percaya Bu pasti bisa Ibu. Semua bisa diatasi. Oke Bu, kita ke pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan tentang keputusan dilema etika? Manfaatnya lah ya. Yang jelas kita harus lebih bisa membuka diri, belajar sabar, belajar empati, karena kita harus mendengar. Benar Ya, jadi kalau kuncinya satu menyelesaikan masalah, kita dengarkan orang itu bicara. Ya, kalau kita belum orang bicara sudah atau kita sudah emosi duluan, itu akan sulit. Ya, jadi kita belajar berempati, mendengarkan orang, belajar sabar, belajar karena banyak-banyak sabar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengucap. Karena itulah kuncinya. Karena kalau kita menghadapi orang emosi dengan emosi, nggak akan ketemu. Benar. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang merasa tidak nyaman terhadap anaknya, terus dia langsung ke kita, langsung dengan marah segala macam. Kalau kita menanggapi dengan emosi, maka akan terjadi, tidak akan ada titik temu. Tapi kalau dia emosi, kita suruh duduk, biar dia mau ngomong apa, silakan. Sampai dia selesai, baru kita sekarang giliran kita yang bicara. Nah di situ biasanya dia akan langsung kena mental istilahnya. Dia tidak akan berpikir lagi. Tapi itu tadi, jadi belajar sabar, belajar empati, dan belajar
lebih bijaksana, lebih adil. Jadi dalam memutuskan sesuatu tidak hanya subjektif, oh mentang ini tidak, siapapun dia, kita berada di posisi dan mengambil keputusan yang tepat sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Wih, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi nilai yang dapat Novi pelajari juga dari ibu itu ternyata menjadi seseorang yang bijaksana, dewasa, berempati tadi itu. Iya. Membutuhkan itu. Iya, membutuhkan proses juga kayaknya Bu ya. Harus. Pengalaman, Emosi seperti itulah. jiwa itu nggak bisa. Tapi kalau kita berusaha mendengarkan orang siapapun, semarah orang, kalau dia sedang ngomong, biarkan dia emosi, membuncah seperti apa, kita dengarkan selagi dia tidak menyerang kita kan. Nah, setelah dia selesai, emosinya keluar, dia kan capek.